Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Jumat 19 Januari 2024. Injil bagi kita di hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Dan bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Tema renungan bagi kita hari ini adalah bertindak sportif seturut kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, bila kita membaca kitab 1 Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21, di sana kita melihat bagaimana Daud mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenang. Sebab Saul yang membawa 3.000 pasukan untuk mengejar Daud pada suatu ketika masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Dan di sana ada Daud di dalam gua tersebut. Saat itu Daud mempunyai kesempatan yang sangat besar bila ia mau untuk membunuh Saul agar ia bebas dari kejaran Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud hanya memotong puncak jubah Saul. Setelah Saul keluar dari gua itu, Daud pun memanggilnya. Daud ingin membuktikan bahwa dia sangat menghormati Saul, bahwa Daud bukanlah pengkhianat seperti yang dibisikkan orang-orang kepada Saul. Dan Daud menunjukkan puncak jubah Saul yang ia potong. Artinya, dengan potongan puncak jubah Saul itu, Saul dapat membayangkan bahwa kesempatan Daud untuk membunuhnya sangat besar. Tetapi Daud tidak melakukannya. Di dalam kisah ini, kita dapat melihat bagaimana Daud menunjukkan teladan pribadi yang taat kepada Allah. Teladan pribadi yang sportif. Walaupun ia dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul, namun Daud tidak mencari kesempatan untuk mencelakai Saul. Ia lebih memilih menyadarkan Saul bahwa dirinya sangat mencintai Saul sebagai rajanya. Dan perbuatan Daud ini berbuah, yakni kesadaran Saul bahwa Daud adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia kepadanya. Sinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang Kristen dalam perjalanan hidup ini selalu berkompetisi, berlomba-lomba dengan sesama kita. Tapi marilah kita teladani Daud yang selalu sportif, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, tidak ingin mengotori tangannya dengan kejahatan, tapi mencari jalan yang benar. Walaupun dalam suatu kompetisi harus dijalankan dengan benar, sportif, dan penuh kasih. Dalam Injil bagi kita hari ini, Yesus
memanggil orang-orang yang dikehendakinya, yakni memanggil murid-muridnya untuk menjadi pewarta Injilnya. Sebelum murid-murid itu mewartakan Injil Yesus, mereka dibekali kemampuan untuk mengusir setan. Kita tahu setanlah yang selalu membuat kehidupan manusia kacau. Kemampuan yang diberi Yesus kepada murid-muridnya adalah kemampuan untuk menghilangkan kekacauan dalam kehidupan manusia, sebab kekacauan berasal dari setan. Kemampuan mengusir setan artinya kemampuan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita yang juga murid-murid Yesus yang bertugas mewartakan Injilnya. Kita harus bisa mengusir setan, minimal terlebih dahulu dalam diri kita. Jangan kita biarkan setan bersemayam dalam diri kita. Dan dengan demikian kita pun dapat mengusir setan yang ada dalam diri saudara-saudara kita. Niscaya dengan setan tidak bersemayam di hati manusia, maka damai dan kasih akan tercipta dalam manusia dan hubungan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan bagi kita hari ini, kita jadi teladan pribadi-pribadi yang sportif, yang menolak setan bersemayam dalam diri kita, yang menolak kecurangan, yang menolak kesempatan dalam kesempitan. Amin. Tuhan memberkati.